Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat sore. Saya Iskandar. Dari tempat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang selama ini atau beberapa hari ini terus seperti berbicara di dalam hati saya, memaksa saya untuk berkonsentrasi akan firman Tuhan itu, yaitu dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Mungkin kalau kita dengar kitab Wahyu agak kitabnya berat ini ya, tapi ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu, terlepas dari Bapak Ibu menerima dan menjadi berkat buat Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu timbul pertanyaan atau kontroversi, ya nggak apa-apa ya. Tapi ini yang saya dapat dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu dari Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan semuanya dulu ya Bapak Ibu ya. Judulnya Kerajaan 1000 Tahun. Saya bacakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Tangan malaikat itu. Maksudnya malaikat itu menangkap naga, si ular tua itu, yaitu setan, iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya maksudnya setan, jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan, maksudnya setan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku, maksudnya Yohanes, juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa yang 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu, ada dua hal yang hendak saya sampaikan, yang saya dapat ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Pertama begini, kalau kita baca di sini, si iblis yang setan atau antikris lah ya, yang selama ini, maaf ini Bapak Ibu kalau kita saya boleh menggunakan kata, menakutkan umat Tuhan, gereja Tuhan ya, sampai kita berdoa minta supaya kita jangan sampai memasuki masa antikris, masa di mana setan dan iblis semua berkuasa atas dunia ini. Tetapi saya melihat di sini akhir dari iblis dan setan ya, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2 ini dikatakan ini, malaikat turun dari surga, dia memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Kemudian apa? Seorang malaikat ini menangkap si naga, si ular tua, si iblis dan setan itu. Dia mengikat 1000 tahun lamanya, kemudian dilemparkan dengan mudah ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya. Bapak Ibu perhatikan, kalau saya perhatikan, si ular naga ini, si ular tua itu, iblis dan setan itu tidak ada perlawanan. Seperti tampaknya tidak ada kuasa lagi, tidak ada kemuliaannya lagi, tidak ada powernya lagi. Dengan mudah ditangkap oleh seorang malaikat, dirantai, dilempar ke jurang maut, dimeteraikan untuk 1000 tahun, nggak bisa kemana-mana. Demikian mudahnya tanpa perlawanan. Apa yang selama ini digembar-gemborkan, maaf ya Bapak Ibu, kita boleh saya gunakan kata digembar-gemborkan, seperti tidak ada lagi. Nah, saya merenungkan Bapak Ibu, dan saya tiba-tiba diingatkan kembali tentang ayat yang mengatakan demikian.
kita hidup dari satu kemuliaan pada kemuliaan lain, kemuliaan yang lebih besar lagi. Nah, itu terjadi kalau kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, merenungkan, membaca atau mencintai firman Tuhan, sehingga kita mendapat impartasi roh dan kehidupan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mendapat impartasi kemuliaan dan terang kemuliaan Tuhan, dan itu yang menyebabkan dikatakan kita hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lagi yang lebih besar. Bahkan kemuliaan terus bertambah besar di dalam kehidupan kita. Dan beda dengan iblis dan setan. Iblis dan setan yang menjadi musuh Tuhan dan menjadi musuh umat Tuhan. Dia hidup, setan iblis itu hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, di dalam setan iblis engkau tidak ada kebenaran. Yang ada adalah dusta, yang ada adalah kebohongan. Di dalam iblis setan tidak ada kebenaran. Dan hidup mereka adalah jauh dari Tuhan. Dan akibatnya, karena hidup mereka menjauh dari Tuhan, hidup di luar kebenaran, menjauh dari kebenaran. Kemuliaan yang pertama mereka miliki sebelum mereka jatuh di dalam dosa, dalam pemberontakan, kemuliaan yang mereka sebagai malaikat yang indah, itu makin lama makin terkikis, dan terus terkikis. Sampai di kitab Wahyu pasal 20 dikatakan, mereka, iblis dan setan itu dengan mudah diikat, dirantai oleh seorang malaikat. Nggak ada perlawanan lagi, nggak ada kuasa lagi, ya, nggak ada powernya lagi, dengan mudah dilempar. Jadi makanya penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, umat tebusannya, ayo kita mesti makin hari makin intim dengan Tuhan, makin bergaul, akrab dengan Tuhan, makin mencintai firman Tuhan, agar kemuliaan di dalam kehidupan kita makin bertambah besar. Beda, jangan sampai seperti iblis setan, karena menjauh dari kebenaran, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, kemuliaan yang mereka miliki makin lama makin merosot, dan akhirnya tidak berdaya, tidak punya kuasa apapun juga. Ini yang pertama loh, Bapak Ibu yang saya dapat. Kemudian yang kedua yang saya dapat itu dari ayat pasal 4. Ayat pasal 4 ini luar biasa. Dikatakan begini, selama ini kita berdoa atau minta Tuhan agar aku diangkat, rapture kita diangkat. Tapi sebetulnya ada berkat tersendiri yang besar disediakan bagi orang-orang yang tertinggal, umat Tuhan yang tertinggal, tidak mengalami rapture. Memang ini kedaulatan Tuhan, tapi yang tetap setia kepada Tuhan Yesus dan juga kepada firman Tuhan, yang tidak mau menyembah binatang itu dan juga patungnya, dan juga tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dikatakan mereka yang setia, walaupun kesetiaan mereka itu harus dibayar dengan apa? Kepala mereka dipenggal. Tapi di sini dikatakan mereka itu yang dibangkitkan. Ya, ini yang disebut, yang di Alkitab dikatakan mereka itu mengalami kebangkitan pertama. Dan kemudian apa dikatakan di dalam ayat 4 ini? Di Yohanes berkata begini, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dikatakan mereka hidup kembali. Dan perhatikan, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi ternyata yang memerintah di kerajaan 1000 tahun sebagai raja bersama dengan Kristus adalah orang yang apa Bapak Ibu? Yang mengalami zaman antikris, tapi mereka tetap setia, tidak mau menyembah antikris, tidak mau menyembah setan dan juga patung binatang dan patungnya, yang tetap memberikan kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, tetap memberikan kesaksian tentang firman Allah, dan walaupun itu mereka harus bayar dengan kepala mereka dipenggal, tapi mereka yang mengalami kebangkitan pertama, dan mereka yang akan menikmati memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini dikatakan ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak mengalami kepalanya dipenggal di zaman antikris, yang
tidak mengalami masa dikatakan harus menyembah binatang dan patungnya, dikatakan mereka tidak bangkit, tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, saya merenungkan, mungkin kalau sampai kita tidak diangkat atau rapture, tapi kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menyampaikan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, tetap dikatakan apalagi saudara ini ya, tetap memberikan kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, dan tetap tidak mau menyembah binatang dan patungnya, tetap tidak mau diberi tanda pada tangan dan dahinya, walaupun harus dibayar kesetiaan itu dengan kepala kita dipenggal. Jangan takut, karena ternyata ada pahala yang besar, karena mereka inilah yang akan memberi kasih tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang lain belum mengalami kebangkitan, ya hanya mereka yang dibangkitkan pertama-kali. Wow, luar biasa. Otoritas kedaulatan di tangan Tuhan Yesus. Siapa yang akan diangkat, siapa yang tidak. Kalaupun tidak diangkat bukan berarti sesat, salah. Tapi kalau dia tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak mengalami pengangkatan, saya percaya ada berkat yang luar biasa, kemuliaan yang disediakan, yaitu memerintah selama 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini hak privilege, hak istimewa. Dikatakan mereka lah yang akan menjadi imam Allah dan Kristus. Wow, luar biasa. Jadi yang penting apa Bapak Ibu? Dari semua hal ini yang penting, biarlah waktu-waktu yang ada kita tetap pergunakan waktu kita untuk mengenal Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Saya percaya kita diangkat nggak diangkat, itu otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk kita yang diizinkan mengalami zaman antikris, asal kita tetap setia, ada berkat privilege, berkat istimewa yang tersediakan, memerintah di dalam kerajaan surga, menikmati kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini tidak dialami oleh orang-orang Kristen dan anak Tuhan yang lain, hanya mereka yang menikmati. Itu yang bisa saya bagikan, biar menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yuk kita kuatkan terus iman kita kepada Tuhan, iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.